Allah semakin sempurnakan di dalam hidup kami, Bapak. Kami menyadari bahwa kekuatan kami hanya oleh karena firman-Mu ya Tuhan. Karena itu Bapak diberikan pengetahuan. Mari kita membaca dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dan kita percaya bahwa bagian firman Tuhan ini sudah sering kita dengar dan ada banyak berkat-berkat rohani yang kita dapatkan. Tetapi dalam kesempatan pada saat ini saya ingin membagikan bagian firman Tuhan ini bagi kita semua. Secara khusus bagi jemaat GMI Hosana yang dalam kesempatan ini mungkin ada yang bersama di tempat ini dan juga tidak bersama di tempat ini, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Saya membacakan dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 23 ini yang dikatakan sebagai Mazmur Daud atau pujian dari Daud, di mana Daud sebagai raja selalu menghadapi ancaman dan kesukaran dalam kerajaannya. Sekalipun Daud dipilih secara langsung oleh Tuhan dalam pelayanan, dalam jabatan sebagai raja, namun dalam pengalaman Daud, secara khusus dalam kepemimpinan dalam kerajaannya, dia menyadari ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, bahkan ada banyak persoalan-persoalan di dalam kerajaannya yang dia sendiri menyadari keterbatasannya untuk menangani atau melayani umatnya pada saat itu. Dan bagian ini diungkapkan oleh Daud oleh karena pengalaman Daud bersama dengan Tuhan. Pada saat Daud menjadi gembala, dia menyadari bahwa gembala selalu hadir di tengah-tengah dombanya. Maka ketika Daud mengungkapkan bahwa Tuhan adalah gembalaku, ingin menunjukkan bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah umatnya dalam pengembalaan yang ada. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca teks Mazmur 23, maka bagian ini ingin mengungkapkan, Mazmur ini ingin menunjukkan akan pemeliharaan Tuhan bagi kita kawanan domba gembalaan. Dia sebagai gembala agung, maka dia akan selalu hadir. Dia akan menunjukkan pemeliharaannya bagi kita sebagai umat. Maka ketika Daud mengungkapkan Tuhan adalah gembalaku, ingin menunjukkan bahwa kehidupan kita sebagai domba tidak akan pernah lepas dari gembala agung itu sendiri. Maka ungkapan pemeliharaan dituangkan Daud dalam Mazmur 23 ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menurut buku yang ditulis oleh Abraham Maslow, maka menunjukkan ada 5 macam kebutuhan hidup dalam diri kita ini. Dan kelima kebutuhan itu harus dapat kita penuhi di dalam kehidupan kita. Manakala kelima bagian ini tidak dapat kita penuhi, maka ada bagian yang salah di dalam diri kita ini. Maka gambaran yang diberikan oleh Abraham Maslow adalah seperti piramida yang ditunjukkan bahwa dari atas turun ke bawah dengan pondasi bawah yang sedikit lebar seperti piramida. Maka pondasi dasar
fisiologi. Yang kedua, manusia membutuhkan rasa aman akan perlindungan. Yang ketiga, manusia membutuhkan akan kasih sayang. Yang keempat, manusia membutuhkan yang namanya akan harga diri. Dan yang kelima, manusia membutuhkan aktualisasi diri. Mazmur yang kita bacakan hari ini mengungkapkan akan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Maka bagian ini kita melihat seperti apa pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Dan pemeliharaan Tuhan itu yang nantinya akan menjadi satu berita sukacita di dalam diri kita akan karya dan perbuatan yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Kembali lagi kita ingin mengingat bahwa seperti apa yang kita Tuhan yang ditulis oleh Abraham. Maka bagian ini juga ingin mengungkapkan bahwa oleh karena itu maka kita lihat pemeliharaan dalam Mazmur 23. Yang pertama kita baca dalam ayat yang pertama. Tuhan adalah gembala. Maka poin yang pertama pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita sebagai umatnya adalah Allah hadir sebagai gembala di dalam diri kita. Pengertian gembala, maka kita mau melihat dari bagian ini menunjukkan kepada satu figur yang menjadi pemimpin bagi kawanan domba gembalaannya. Kalau Allah digambarkan sebagai gembala, maka orang percaya digambarkan sebagai domba-dombanya. Maka gambaran ini bagian pertama yang kita lihat bahwa Allah hadir sebagai gembala menunjukkan bahwa kita membutuhkan yang namanya kepemimpinan di dalam diri kita ini. Pada saat manusia jatuh di dalam dosa, maka kita telah kehilangan arah, model dan gaya kepemimpinan itu sendiri. Sekalipun sejak semula Tuhan menunjukkan kepemimpinan secara konsep teokrasi kepada umat, mulai dari Musa sampai dengan Samuel. Akan tetapi konsep kepemimpinan teokrasi yang ditunjukkan Tuhan kepada Musa dan juga sampai kepada Samuel membuat umat Tuhan tidak merasa puas dalam kepemimpinannya itu. Sehingga disitulah mereka mulai bersyukur kepada Samuel. Dan kita bisa membaca dalam 1 Samuel pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Pada saat itu mereka inginkan dan berseru kepada Samuel supaya Samuel menunjukkan seorang raja itu sendiri. Mari kita membaca dulu 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5. Maka dalam Samuel pasal yang ke-8 dikatakan di sana ayat 4, sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, berkata mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Yang pertama kita mau melihat bahwa tadi saya katakan bahwa Mazmur 23, Daud ingin menunjukkan bahwa Tuhan sebagai pemimpin di dalam kehidupannya. Oleh karena umat Tuhan telah kehilangan figur dalam kepemimpinan, sehingga Daud juga menyadari bahwa dia sebagai seorang raja. Daud sadar bahwa dia terbatas sekali dalam pelayanannya. Daud menyadari dia terbatas sekali dalam memimpin umatnya. Sekalipun Daud memiliki pengalaman pada saat dia mengembalakan kambing domba, tetapi pada saat dia percaya dan menjadi raja bagi Israel, maka dia juga menyadari bahwa dia terbatas untuk menangani bangsa Israel yang begitu dengan konsep pemahaman, dengan tuntutan yang mereka miliki itu sendiri. Maka pada saat ini kita belajar bahwa ketika Mazmur mengungkapkan Tuhan adalah gembala. Apa yang dimaksudkan dengan kata gembala dalam bagian firman Tuhan hari ini? Maka dari teks bagian firman Tuhan ini dalam pengertian Alkitab, maka gembala memiliki pengertian dia adalah seorang penjaga. Yang kedua, gembala memiliki pengertian pemelihara. Dan yang ketiga,
Gembala adalah dia memberikan makanan dan menyediakan makanan. Dan yang keempat, gembala adalah menjaga nyawa kawanan domba gembalaan. Jadi pengertian gembala dari bagian ini, maka kita dapat menemukan bahwa berarti seorang penjaga yang selalu siap sedia. Tuhan adalah gembalaku, menunjukkan bahwa Tuhan menjaga kita. Tuhan selalu siap sedia menjaga kita. Sebagaimana Mazmur 121 ayat 5. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kanan, matahari tidak menyakiti engkau pada siang, dan bulan tidak menyakiti engkau pada malam. Daud ingin menunjukkan bahwa Tuhan sebagai gembala, maka dia akan selalu menjaga kawan-kawanan domba gembalaan. Dia selalu siap sedia dalam menjaga kawanan domba gembalaan. Yang kedua, dia sebagai gembala, maka dia memelihara kawanan domba gembalaannya. Maka bentuk pemeliharaannya, Tuhan selalu menyediakan makanan yang secukupnya bagi kawanan domba gembalaannya. Tidak hanya sebatas di situ, tetapi Alkitab ini juga ingin menunjukkan bahwa Tuhan sebagai gembala, maka Tuhan juga ingin menyatakan Dialah yang memelihara kehidupan kawanan domba gembalaannya. Tidak hanya dia memelihara secara fisik, tetapi dia juga menjamin keselamatan daripada kawanan domba gembalaannya. Karena dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang keempat, di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kawanan domba membutuhkan yang namanya hidup. Kawanan domba membutuhkan jaminan kepastian untuk hidup itu sendiri. Maka Tuhan sebagai gembala, dia menjaminkan kelangsungan kehidupan bagi kawanan domba gembalaan. Ini kita melihat dari pengertian dari gembala. Sedangkan pengertian gembala dalam bahasa Latin itu dikatakan adalah pastor, atau dalam bahasa Indonesianya dikatakan sebagai pendeta. Maka menunjukkannya dalam relevansinya bagi kita sekarang ini, berarti adalah seorang yang selalu memberikan bimbingan, seorang yang selalu memberikan satu dorongan bagi kawanan domba gembalaannya. Sehingga ketika kita melihat dalam aplikasi kehidupan kita, maka kehadiran gembala-gembala, dia harus memastikan bahwa kawanan domba gembalaannya tetap dalam pengawasan. Dia bertanggung jawab untuk memberikan makanan secara rohani dalam pertumbuhan iman kawanan domba gembalaan. Sehingga ketika kita kaitkan kembali kepada Tuhan yang adalah gembala, dalam konsep perjanjian lama, kita menemukan beberapa hal pengertian yang ada di sana. Yang pertama adalah ketika ditunjukkan Tuhan adalah gembala, menunjukkan bahwa Allah memperhatikan umat. Dia tidak hanya sebatas untuk memberikan kebutuhan, tetapi dalam pengertian gembala, dia begitu mengasihi, memelihara, melindungi, dan membimbing kawanan domba gembala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersyukur, kita sangat bangga oleh karena Allah tidak hanya sebagai Allah yang maha tinggi yang jauh dalam pemahaman kita, tetapi Allah menunjukkan relasi yang sangat dekat dengan ungkapan dia sebagai gembala, menunjukkan bahwa dia selalu hadir dan dia selalu membimbing dan menuntun dalam segala kehidupan kita. Dan ketika Tuhan mengungkapkan bahwa dia sebagai seorang gembala, maka orang percaya adalah domba-domba yang membutuhkan gembala. Kita tidak dapat hidup tanpa gembala agung itu sendiri. Kita tidak dapat menikmati apa yang ada ini tanpa gembala agung itu sendiri. Maka Tuhan hadir di tengah-tengah kita sebagai gembala agung yang memberikan jaminan, memberikan kepastian, memberikan keselamatan di dalam kehidupan kita. Yang kedua,
kita mau melihat dari bagian firman Tuhan hari ini bahwa Allah hadir sebagai pemelihara dalam kehidupan kita. Maka yang kedua, Tuhan memenuhi kebutuhan fisiologi kita dalam kehidupan kita. Abraham Maslow memberikan pengertian kebutuhan fisiologi itu meliputi makan, minum, tempat tinggal, istirahat, bahkan udara yang segar. Bahkan dikatakan bahwa kebutuhan fisiologi yang diungkapkan oleh Abraham Maslow diungkapkan bahwa kita membutuhkan yang namanya kenyamanan dan ketentraman di dalam keberadaan kita itu sendiri. Maka ketika Daud mengungkapkan, Tuhan gembalaku takkan kekurangan aku. Ayat 2 dikatakan, Ia membaringkan aku dan Ia membimbing aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Istilah membaringkan dalam teks ini itu memberikan pengertian bahwa sang domba bebas, tidak memiliki ketakutan. Sang domba selalu mendapat tempat yang paling istimewa di dalam hidup. Karena apa? Karena gembala agung hadir di tengah dia, bahkan membimbing dia, membaringkan dia di padang rumput yang hijau, yang mengungkapkan bahwa di sana tempat yang nyaman, di sana tempat yang tenang, di sana tempat yang aman dalam perlindungan para gembala, para dombanya. Dan yang kedua dikatakan ayat yang kedua bagian B, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Memiliki satu pengertian bahwa Allah selalu mendampingi para domba-dombanya itu sendiri, sehingga domba-dombanya tidak mungkin tersesat. Domba-dombanya tidak mungkin untuk mengarah kepada hal yang lain. Oleh karena apa? Oleh karena Sang Gembala Agung selalu membimbing dan membawa dia kepada air yang tenang. Rumput yang hijau, air yang tenang, mengungkapkan bahwa kebutuhan itu disediakan oleh Tuhan. Allah mencukupi segala kebutuhan kita. Allah memenuhi segala kebutuhan kita. Dan Allah menyediakan segala kebutuhan kita. Dan kalau Allah menyediakan, maka Allah menyediakan yang terbaik. Maka dikatakan rumput yang hijau, air yang tenang. Di sana tidak ada ancaman, di sana tidak ada mara bahaya, dan di sana tidak ada sakit penyakit. Karena Allah menyediakan. Berarti orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan dibawa untuk mengalami penyertaan Tuhan secara terus-menerus. Rumput yang hijau dan air yang tenang menunjukkan bahwa persediaan yang Allah berikan bagi kita selalu cukup. Tidak akan lebih dan tidak akan juga mengalami kekurangan. Tidak hanya sebatas di situ. Dalam kebutuhan fisiologi, dia menyegarkan jiwa kita. Bagian yang ketiga, bagian A, dikatakan di sana Ia menyegarkan jiwa. Dalam New International Version mengungkapkan bahwa Ia menyegarkan jiwa, memiliki pengertian Ia memulihkan jiwa. Kenapa dalam Nir dia mengartikannya memulihkan jiwa? Maka teks ini sangat tepat sekali ketika Tuhan dikatakan sebagai gembala dan kita sebagai domba. Maka kita sebagai domba pastilah kita mengalami kelelahan. Kita sebagai domba pasti mengalami kelesuan. Kita sebagai domba mengalami yang namanya pernah mengalami kehilangan, tersesat. Berarti menandakan adalah kita yang adalah domba gembalaannya pernah tersesat dari Sang Gembala Agung itu sendiri. Tetapi ketika dia hadir sebagai Gembala Agung, maka dia mencari kita yang tersesat itu sendiri. Pada saat dia menemukan kita yang tersesat, maka Alkitab katakan dalam bagian ayat yang ketiga, Ia menyegarkan jiwa, menandakan bahwa dia sebagai Gembala Agung memulihkan jiwa kita yang telah lelah. Dia sebagai
Dan Dia sebagai Gembala Agung ingin supaya kita tetap bersama-sama dengan Dia. Oleh karena itulah maka ungkapan dalam Mazmur 23 ini, Tuhan sebagai Gembala memenuhi kebutuhan kita. Ia selalu mencukupi, Dia selalu menyediakan, bahkan Dia juga selalu memberikan perlindungan yang aman, yang tentram, yang nyaman di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita melihat dari bagian firman Tuhan hari ini, Tuhan sebagai Gembala Agung memelihara hidup kita. Ayat 3b sampai dengan ayat yang keempat. Maka ayat 3b dikatakan di sana, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bagian yang ketiga kita lihat tentang pemeliharaan Tuhan. Tuhan memenuhi kebutuhan rasa aman di dalam diri kita. Tuhan memenuhi rasa aman di dalam diri kita. Rasa amannya kita lihat di sini, Dia menuntun kita di jalan yang benar. Domba akan selalu berjalan di jalan yang lurus, jalan yang rata, jalan yang aman. Maka ungkapan bahwa Tuhan menuntun kita di jalan yang benar karena Tuhan tahu bahwa kita sebagai gembala, kita tidak dapat berjalan yang berkelok-kelok. Kita hanya bisa berjalan di jalan yang lurus. Pada saat kita berjalan jalan yang kelok, maka kita akan tersesat. Maka Allah hadir memberikan rasa aman kepada kita. Dia menuntun kita di jalan yang benar. Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Yesus adalah jalan itu sendiri yang diungkapkan dalam Yohanes pasal yang ke-14. Maka Dia sebagai jalan, Dia sebagai kebenaran, Dia hadir dan selalu menuntun kita kawanan domba gembalaan. Pada saat kita berjalan bersama dengan Dia, pada saat kita mengikuti Dia, maka kita tidak akan pernah tersesat. Tuhan mau di dalam hidup kita ini sebagai kawanan domba gembalaan, kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan mau kita sebagai kawanan domba gembalaan harus mengikuti pimpinan Dia. Bentuk pimpinan Dia adalah dikatakan di sana, oleh karena namanya. Ini menunjukkan kepada satu pribadi yang punya otoritas di dalam hidup kita. Ini menunjukkan kepada pribadi Allah yang adalah jalan kebenaran, yang akan membawa kita kepada kebenaran itu sendiri. Ketika kita ada bersama dengan Tuhan, maka hidup kita ini akan mengalami kebenaran. Maka ketika Yesus katakan menuntun di jalan yang benar oleh karena namanya, ketika kita sang domba berada bersama dengan Tuhan dalam otoritas Dia sebagai pemimpin agung di dalam hidup kita, maka Dia akan selalu membimbing dan menuntun kita kepada kebenaran. Ketika Tuhan menuntun dan membawa kita kepada kebenaran, maka aplikasi secara rohani di dalam diri kita, terus menerus kita harus melakukan kebenaran itu sendiri. Mulai berkata yang benar, mulai bersikap yang benar, mulai berperilaku yang benar. Pada saat kita punya perilaku yang bengkok, pada saat kita berkata yang bengkok, tidak lagi lurus adanya, kita sedang menjebak diri kita untuk tersesat. Kita sedang memperdaya diri kita untuk tersesat, karena Allah telah menjamin keamanan itu sendiri. Kalau Allah sudah menjamin kebenaran itu sendiri, maka mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yang keempat kita lihat, ayat yang keempat dikatakan di sana, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Lembah kekelaman menunjukkan kepada suatu tindakan atau perjalanan yang tidak menyenangkan. Lembah kekelaman menunjukkan persoalan-persoalan yang akan terjadi. Namun di dalam teks sebagian firman Tuhan dalam Mazmur ini diungkapkan lembah kekelaman yang memiliki pengertian adalah lembah kematian atau bayang-bayang kematian itu sendiri. Mazmur Daud ingin mengungkapkan, sekalipun aku berjalan dalam bayang-bayang maut,
kehidupan kita. Maka ketika kita berjalan dalam lembah kematian pun, dalam bayang-bayang kematian pun, Tuhan memberikan penghiburan bagi kita. Ancaman mara bahaya kita tak bisa menghindari. Tetapi keyakinan kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Gada dan tongkat, pengertian gada di sini adalah sejenis senjata kecil yang selalu ada di dalam gembala itu sendiri. Dan dikatakan gembala selalu membawa tongkat yang menunjukkan bahwa otoritas ada di tangan kita. Berarti menandakan bahwa kematian kita ada di tangan sang otoritas itu sendiri. Kehidupan kita sekarang berada pada otoritas sang gembala agung itu sendiri, karena dia memiliki otoritas. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sang gembala agung memiliki otoritas, kita mau belajar dari bagian firman Tuhan ini. Kita membutuhkan rasa aman di dalam diri kita. Kita membutuhkan rasa perlindungan di dalam diri kita. Rasa aman dan perlindungan Allah sediakan bagi kita. Karena Dia gembala agung, Dia akan memberikan perlindungan dan keamanan bagi kita. Kesimpulan dari bagian firman Tuhan pada hari ini, dari Mazmur yang kita bacakan hari ini, mengajarkan kita beberapa hal. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, sebagai domba seringkali ada rasa takut. Sebagai domba seringkali ada rasa kecemasan. Sebagai domba seringkali ada rasa kekhawatiran di dalam diri. Tetapi yakin dan percaya, gembala agung tidak akan pernah tinggalkan kita. Gembala agung selalu hadir di tengah-tengah kita. Gembala agung selalu berjalan di depan kita, dan Dia memberikan jalan yang lurus kepada kita, dan Dia memberikan namanya menjadi otoritas di dalam perjalanan hidup kita. Dan tongkat komando adalah milik sang gembala agung kita sendiri. Tongkat komando yang memiliki otoritas, maka kehidupan kita sebagai domba-dombanya ada pada tongkat komando otoritas itu sendiri. Dan kalau sang gembala agung selalu hadir di dalam hidup kita, inilah yang menjadi satu berita sukacita. Inilah menjadi satu penghiburan. Inilah menjadi satu harapan di dalam hidup kita. Di tengah-tengah menyikapi situasi yang terjadi saat ini dalam bangsa kita Indonesia, yang kita alami saat ini di beberapa daerah dengan berita virus corona yang ada. Keyakinan kita akan Allah yang memberikan satu penghiburan bagi kita. Keyakinan kita Allah yang adalah gembala agung selalu hadir di tengah-tengah kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita seorang pun. Dia akan selalu menuntun. Dia akan selalu berjalan bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kami sangat bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Oleh karena Tuhan sudah menolong dan memberkati kami. Dan kebenaran firman Tuhan pada hari ini bagi kami mengingatkan kami kembali bahwa Allah sebagai gembala agung selalu hadir dan selalu bersama-sama dengan kami, yang membimbing, yang menuntun, yang memelihara kami dalam seluruh kehidupan kami. Kami percaya kepada-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami, memberikan rasa aman, memberikan kebutuhan di dalam hidup kami, menyediakan segalanya bagi kami, dan Engkau menyegarkan jiwa kami di tengah-tengah kelelahan kami. Engkau memberikan penghiburan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar bagian firman Tuhan ini menjadi sukacita, menjadi penghiburan bagi kami bersama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.